Kalau saya coba ke Pak Joko, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri bahwa ada program cukup relevan Pak dengan tuntutan ataupun kemauan masyarakat gitu. Yes. Tapi kalau kita melihat Pak, tren properti nih gitu sebagai bagian dari asosiasi pasti kan melihat nih Pak kurva apa namanya tren properti jual beli sewanya di tahun ini gitu. Gimana ngelihatnya Pak sekarang? Kalau kita dengar-dengar kan agak low sekarang ya gitu. Maka lebih banyak yang sewa bahkan sekarang. Kalau dari Ray sendiri melihatnya seperti apa? Oke, saya menyambung apa yang disampaikan Bu Dirjen saja. Jadi memang program pemerintah yang reliable dalam konteks intervensi pemenuhan kebutuhan masyarakat atas rumah itu adalah FLPP. Ya. Ini sebuah program yang terukur dari 2010 sampai 2025 ini. Nah, saya ingin membangun optimisme kepada teman-teman yang tadi bercerita keluh kesahnya, masalahnya, bahkan impiannya kan begitu. FLPP ini bisa dijangkau karena letaknya itu adalah di penyangga kota-kota, tidak di dalam kota. Karena kita tahu ketika ini di dalam kota akan sulit karena harga tanah di kota ini kan sudah mahal. Tetapi dengan era transformasi saat ini yang relatif dibangun juga oleh pemerintah, itu juga sudah bisa memberikan akomodasi bagaimana itu menjadi terjangkau. Relasi dari kota-kota juga bisa mumpuni lah begitu. Kemudian kembali kepada pertanyaan, maka teman-teman ini punya opsi untuk memilih, untuk merencanakan. Nah, siapapun kalau punya keinginan kan berarti harus ada konsekuensinya dong. Memutuskan dahulu, melihat dahulu, kemudian baru berhitung. Tetapi perbankan kita ini juga relatif mengakomodasi ketika berbicara sektor informal. Karena dari Tapra sendiri juga mendorong ada minimumnya dari perbankan itu untuk diakomodasi atau difasilitasi KPR-nya itu minimal 10%. Nah, kami ini pernah menemukan sebuah proyek di mana yang mengambil rumah di situ tuh di atas 43% loh dari sektor informalnya itu. Ada ceritanya yang mereka dulunya dari rusun bisa ngambil di situ. Bahkan kita tuh kebetulan juga pernah dikunjungi Pak Menteri gitu ya. Di sana itu hidupnya dalam konteks apa? Masing-masing rumah itu hampir relatif punya usaha di situ. Karena apa? Sekarang kan eranya media digital. Sehingga bikin seblak, bikin rujak cingur, bikin macem-macem. Bahkan karena saya pernah datang ke situ, itu ada wedangan gaya Solo juga ada. Itu rumah RSA atau FLPP tadi. Jadi teman-teman adik-adik kita ini satu, jangan pesimis dulu. Percaya diri dahulu, dihitung, bila perlu datang kepada DPP nanti kita kasih jalannya. Jadi ada rumah untuk usaha itu akan dipermudah sebenarnya untuk mendapatkan hunian ini. Betul. Saya ke Mas Rijal.